Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar akan mempresentasikan sedikit tentang tahap-tahap dalam penyusunan bahan ajar yang beranggotakan 1. Endang Sri Wahyuni dengan NIM 1904040018. Yang kedua, Dian Ma'rifatus Sholiha dengan NIM 1904040020. Yang ketiga yaitu Fania Isnani dengan NIM 1904040074. Yang keempat ada Amir Atunisa dengan NIM 1904040082. Dan yang terakhir yaitu Mega Putri Permatasari dengan NIM 1904040098. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Dalam pembuatan bahan ajar, ada beberapa tahapan-tahapan pembuatan bahan ajar. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Perlu kita pahami bersama bahwa analisis kebutuhan belajar adalah suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Selanjutnya, ada tahap kedua yaitu menyusun peta bahan ajar. Dengan adanya penyusunan peta bahan ajar, kita dapat mengetahui jumlah bahan ajar yang mesti kita siapkan dalam satu semester tertentu. Tahapan yang terakhir yaitu membuat struktur bahan ajar. Yang dimaksud dengan struktur bahan ajar di sini merupakan suatu susunan atau bangunan bahan ajar yang nanti dipadukan menjadi satu. Melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Ada standar kompetensi. Standar kompetensi yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang dideskripsikan, penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai pada setiap tingkatan. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi untuk pembuatan bahan ajar. Lalu ada indikator ketercapaian hasil belajar. Indikator yaitu rumusan kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan sebagai acuan kriteria penilaian dalam menentukan kompeten atau tidaknya peserta didik. Kemudian ada materi pokok. Materi pokok adalah sejumlah informasi utama yang berisi pengetahuan keterampilan, acuan nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian ada analisis sumber belajar. Pertama, kriteria ketersediaan. Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Lalu ada kriteria kesesuaian. Kriteria kesesuaian maksudnya adalah apakah sumber belajar itu sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada kriteria kemudahan. Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan maupun digunakan. Dan yang terakhir ada analisis karakteristik siswa. Ada 3. Yang pertama prinsip relevasi. Prinsip relevasi, arti dari prinsip relevansi yaitu bahan ajar yang dipilih sebaiknya ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Dalam prinsip konsistensi, bahan ajar yang dipilih harus mempunyai nilai keajegan. Jadi antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang telah disiapkan mempunyai keselarasan dan kesamaan. Dan yang terakhir ada prinsip kecukupan. Dalam prinsip kecukupan, ketika kita memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Selanjutnya ada menyusun peta bahan ajar, di mana di sini dapat diketahui kegunaannya. Yang pertama yaitu dapat mengetahui jumlah bahan-bahan ajar yang ditulis. Kemudian yang kedua dapat mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajar. Dan yang ketiga dapat menentukan sifat bahan ajar. Untuk lebih memahami terkait penyusunan peta bahan ajar, di sini dapat dibedakan menjadi 2 sifat bahan ajar. Yang pertama yaitu dependen dan independen. Kemudian, jika peta kebutuhan bahan ajar telah kita buat, maka tahap berikutnya yaitu
penyusun bahan ajar menurut struktur bentuk bahan ajar masing-masing. Selanjutnya, membuat struktur bahan ajar. Struktur bahan ajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur bahan ajar cetak. Yang kedua, struktur bahan ajar audio. Dan yang terakhir, struktur bahan ajar audiovisual. Yang pertama, struktur bahan ajar cetak. Contohnya ialah handout, buku, modul, LKS, brosur, foto atau gambar. Yang kedua ada struktur bahan ajar audio. Contohnya ialah kaset, CD, piringan hitam atau PH, dan yang terakhir radio. Yang ketiga ada struktur bahan ajar audiovisual. Contohnya ialah video, film, dan orang. Dan ada lagi struktur bahan ajar interaktif, yaitu berupa CD interaktif dan orang. Sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator mewakili teman-teman apabila ada kesalahan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.